Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sengaja tidak menyebutkan nama yang menjadi pembahasan dalam tuturan cerita, karena atas permintaan nama yang menjadi profil bagian kisah yang akan kita paparkan sampai selesai. Pada tanggal 17 September tahun 2004 ada seseorang pria, sebut saja kita berinisial Ahmad, bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada masa itu perusahaan termasuk satu-satunya yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit, tepatnya di desa Sungai Rengit. Awal pembukaan perusahaan itu pria yang bernama Ahmad tersebut telah ikut bekerja sebagai pekerja pemula dalam pembangunan perusahaan. Ahmad adalah seorang pekerja yang tangguh, ulet, rajin, dan punya tanggung jawab dalam bekerja. Pada masa tahun pembukaan perusahaan tersebut belum banyak pekerja yang dibutuhkan, karena masih dalam pemetaan dan pembuatan jalan serta kanal. Karena struktur tanah yang akan dikelola oleh perusahaan itu 70% adalah rawa yang tergenang air, dan yang berbentuk daratan hanya 30%. Seiring pembangunan perkebunan itu, pemerintah juga menggandeng andil masyarakat dalam bentuk plasma yang berbanding 60% untuk pengembangan kebun inti perusahaan, dan 40% adalah plasma andil atas nama masyarakat pribumi setempat. Dalam masa pembangunan dan pemetaan itu dibangunlah sebuah bedeng pembibitan bakal bibit yang akan ditanam setelah persiapan lahan secara berangsur atau bertahap. Mendekati akhir tahun 2004 mulailah berangsur penerimaan pekerja untuk mengurus pembibitan dan persiapan penanaman di awal tahun 2005. Rata-rata pekerja yang ikut adalah dari masyarakat pribumi yang ada di wilayah ruang lingkup perusahaan. Diperkirakan lahan yang akan dibangun meliputi dua wilayah, yaitu wilayah Desa Sungai Rengit dan Desa Tanjung Laga, dengan luas hampir 10.000 hektar. Awal tahun 2005 mulailah tahap penanaman bibit kelapa sawit di lahan yang telah disiapkan. Penanaman terus berjalan sementara pekerja mulai berbondong turut bekerja pada bagian penanaman dan perawatan tanaman yang baru ditanam. Singkat cerita, dari tahun pertama tanam 2005 sampai tahun 2009 usia tanaman sudah mulai berbuah. Walaupun masih tahapan buah pasir, ini artinya pekerja telah 5 tahun masa kerjanya sejak dari tahun tanam 2005. Menurut dari sumber dan data yang penulis terima dari Ahmad, selama 5 tahun ikut bekerja dalam pengembangan perusahaan, tiap tahun tepat di hari libur keagamaan Islam ataupun Natal per tahun, para pekerja cuma menerima tunjangan hari raya dalam bentuk bingkisan yang senilai di bawah dari Rp50.000 bila diuangkan. Kondisi sistem pengupahan seperti ini berjalan tiap tahun, pekerja tidak pernah merasakan mendapatkan uang tunai bentuk tunjangan hari raya sebagaimana yang kita ketahui bahwa tiap hari raya per tahun pekerja berhak menerima THR menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beranjak dari situasi seperti ini, hati Ahmad terpanggil untuk cari tahu bagaimana aturan yang sebenarnya. Setiap pulang dari kerja Ahmad pun keluar mencari orang yang punya keahlian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tepatnya pada tahun 2011 Ahmad berkenalan seorang ahli hukum ketenagakerjaan yaitu Pak Joko Sungkowo. Sejak kenal dengan Pak Joko, Ahmad pun mendalami ilmu hukum ketenagakerjaan dan Ahmad dengan sendirian mencoba niat membentuk serikat buruh. Tapi pada masa itu untuk mencari anggota butuh kekuatan kesabaran yang luar biasa. Hampir 4 bulan Ahmad cuma mendapatkan orang 3, sedangkan syarat untuk membentuk serikat buruh harus ada anggota minimal 10 orang. Dalam tahun itu masyarakat masih awam apa itu yang dinamakan organisasi serikat buruh, belum lagi tantangan intimidasi dari pihak perusahaan, ini sudah pasti. Ahmad minta pertolongan dari sahabat baiknya dari pribumi. Alhamdulillah akhirnya tepat di tahun 2012 Ahmad dan sahabatnya telah bisa membentuk organisasi serikat buruh. Sahabatnya yang berasal dari pribumi akhirnya dijadikan ketua dan Ahmad sendiri selalu wakil ketua. Awal dari unjuk rasa dan aksi mogok kerja akhirnya membuahkan hasil di tahun itu. Pihak dari perusahaan akhirnya mengabulkan pekerja mendapatkan haknya berupa tunjangan hari raya dengan nilai 1 bulan gaji. Di tahun itu juga anggota serikat buruh semakin banyak karena kegigihan dari pengurus beserta anggotanya. Sejarah semakin tambah berubah dengan hadirnya sahabat baru dari Nusa Tenggara Barat yaitu Bang Niko Laus Sosu. Menambah banyak anggota pada masa itu berkat bantuan Bang Niko. Anggota hampir 900 orang.